Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Bukan Sarjana. Ini adalah sesi story time, di mana kita akan membahas atau bercerita tentang cerita-cerita terdahulu ataupun kisah-kisah unik lainnya. Buat yang belum subscribe, alangkah baiknya kalau pencet tombol subscribe terlebih dahulu, biar tidak ketinggalan kisah atau cerita-cerita lainnya. Jamaah YouTube sekalian, semoga kalian selalu dilimpahkan rezekinya, diberi keselamatan dan kesehatan untuk kalian beserta keluarga. Amin. Siapakah Abu Nawas? Nama lengkapnya adalah Abu Ali Al-Hasan bin Hani Al-Hakami. Sufi sekaligus tokoh yang lucu ini aslinya orang Persia, yang lahir pada tahun 750 di Ahwas, dan wafat pada tahun 819 Masehi di Baghdad. Setelah dewasa, ia mengembara ke Basra dan Kufa. Di sana ia belajar bahasa Arab dan akrab sekali dengan orang-orang Badui. Karena itu ia mahir bahasa Arab dan adat istiadat dan kegemaran orang Arab. Ia juga pandai bersyair, berpantun dan menyanyi. Ia sempat pulang ke negerinya, namun pergi lagi ke Baghdad bersama ayahnya. Keduanya menghambakan diri kepada Sultan Harun ar-Rasyid Raja Baghdad. Pada suatu hari bapaknya Abu Nawas yang sudah tua meninggal dunia. Abu Nawas dipanggil ke istana. Ia diperintah Sultan untuk mengubur jenazah bapaknya sebagaimana yang dilakukan oleh Syekh Maulana. Apa yang dilakukan Abu Nawas tidak jauh beda dengan Kadi Maulana, baik mengenai tata cara memandikan jenazah hingga mengkafani, mensholati dan mendoakannya. Maka dari itu Sultan bermaksud mengangkat Abu Nawas menjadi kadi menggantikan kedudukan bapaknya. Namun demi mendengar rencana sang Sultan, tiba-tiba saja Abu Nawas yang cerdas itu nampak berubah menjadi gila. Usai upacara pemakaman bapaknya, Abu Nawas mengambil sepotong batang pisang dan diperlakukannya seperti kuda. Ia menunggangi kuda dari batang pisang itu sambil berlari dari kuburan bapaknya menuju rumahnya. Orang yang melihat menjadi terheran-heran. Pada suatu hari ia mengajak banyak anak kecil untuk pergi ke makam bapaknya. Dan di atas makam bapaknya itu ia dan anak-anak kecil itu bermain rebana dan bersuka cita. Kini semua orang semakin heran atas kelakuan Abu Nawas. Mereka menganggap Abu Nawas sudah menjadi gila karena ditinggal mati oleh bapaknya. Pada suatu hari, ada beberapa orang utusan dari Sultan Harun ar-Rasyid datang untuk menemui Abu Nawas. "Hai Abu Nawas, kau dipanggil Sultan untuk menghadap ke istana," kata wazir utusan Sultan. "Buat apa Sultan memanggilku? Aku tidak ada keperluan dengannya," jawab Abu Nawas dengan entengnya seperti tanpa beban. "Hai Abu Nawas, kau tidak boleh berkata seperti itu kepada rajamu," kata wazir. "Hai wazir, kau jangan banyak bicara. Cepat ambil kudaku ini dan mandikan di sungai supaya bersih dan segar," kata Abu Nawas sambil menyodorkan sebatang pohon pisang yang dijadikan kuda-kudaan. Si wazir hanya geleng-geleng kepala melihat kelakuan Abu Nawas. "Abu Nawas, kau mau atau tidak menghadap Sultan?" kata wazir. "Katakan kepada rajamu, aku sudah tahu rencana tuanmu, maka aku tidak mau ikut denganmu," kata Abu Nawas. "Apa maksudnya Abu Nawas?" tanya wazir dengan rasa penasaran. "Sudah pergi sana, bilang saja begitu kepada rajamu," kata Abu Nawas sembari megang debu dan dilempar ke arah si wazir dan teman-temannya. Si wazir dan teman-temannya segera menyingkir dari halaman rumah Abu Nawas. Ketika sampai di istana, mereka segera melaporkan keadaan Abu Nawas yang seperti tak waras itu kepada Sultan Harun ar-Rasyid. Dengan geram Sultan berkata, "Kalian semua bodoh, hanya menghadapkan Abu Nawas kemari saja, tidak bisa. Cepat pergi sana ke rumah Abu Nawas, bawa dia kemari dengan sukarela ataupun terpaksa," kata Sultan. Si wazir segera mengajak beberapa prajurit istana, dan dengan paksa Abu Nawas dihadirkan di hadapan raja. Namun lagi-lagi Abu Nawas berlagak seperti orang gila, bahkan tingkahnya ugal-ugalan yang tak seharusnya begitu di hadapan seorang raja. "Abu Nawas, bersikaplah sopan," tegur Baginda. "Ya Baginda, tahukah Anda?" kata Abu Nawas. "Apa Abu Nawas?" kata Baginda Sultan. "Terasi itu asalnya dari udang," kata Abu Nawas. "Kurang ajar kau Nawas, kau mau menghinaku?" kata Baginda Sultan. "Tidak Baginda, siapa bilang udang berasal dari terasi," kata Abu Nawas. Baginda merasa dilecehkan, ia naik pitam dan segera memberi perintah kepada para pengawalnya, "Hajar dia, pukuli dia sebanyak 25 kali," kata Baginda Sultan. Abu Nawas yang kurus itu akhirnya lemas tak berdaya setelah dipukuli tentara yang bertubuh kekar. Usai dipukuli, Abu Nawas disuruh keluar istana. Ketika sampai di pintu gerbang kota, ia dicegat oleh penjaga. "Hai Abu Nawas, tempo hari ketika kau hendak masuk ke kota ini, kita telah mengadakan perjanjian.
Masa engkau lupa pada janjimu itu? Jika engkau diberi hadiah oleh Baginda, maka engkau berkata, aku bagi dua, engkau satu bagian, aku satu bagian. Nah, sekarang mana bagianku itu? Hai penjaga pintu gerbang, apakah kau benar-benar menginginkan hadiah Baginda yang diberikan tadi? Kata Abu Nawas. Lia, tentu, itu kan sudah merupakan perjanjian kita, kata penjaga gerbang. Baik, aku akan berikan semuanya, bukan hanya satu bagian, kata Abu Nawas. Ternyata kau baik hati Abu Nawas. Memang harusnya begitu, kau kan sudah sering menerima hadiah dari Baginda, kata penjaga gerbang sambil tersenyum. Tanpa banyak bicara, Abu Nawas mengambil sebatang kayu yang agak besar, lalu orang itu dipukulinya sebanyak 25 kali. Tentu saja orang itu menjerit kesakitan dan menganggap Abu Nawas telah menjadi gila. Setelah penjaga gerbang kota itu pingsan, Abu Nawas meninggalkannya begitu saja, ia terus berjalan pulang ke rumahnya. Setelah kejadian itu, si penjaga pintu gerbang mengadukan nasibnya kepada Sultan Harun ar-Rasyid. Ya tuanku, ampun beribu ampun, hamba datang kemari mengadukan Abu Nawas yang telah memukuli hamba sebanyak 25 kali tanpa suatu kesalahan. Hamba mohon keadilan dari tuanku Baginda. Baginda segera memerintahkan pengawal untuk memanggil Abu Nawas. Singkat cerita, Abu Nawas dibawa ke istana. Setelah Abu Nawas berada di hadapan Baginda, ia ditanya, "Hai Abu Nawas, benarkah engkau telah memukuli penjaga pintu gerbang kota ini sebanyak 25 kali pukulan?" Abu Nawas berkata, "Ampun tuanku, hamba melakukannya karena sudah sepatutnya dia menerima pukulan itu." "Apa maksudmu? Coba kau jelaskan kenapa kau memukuli orang itu?" tanya Baginda. "Tuanku," kata Abu Nawas, "hamba dan penunggu pintu gerbang ini telah mengadakan perjanjian bahwa jika hamba diberi hadiah oleh Baginda, maka hadiah tersebut akan dibagi dua. Satu bagian untuknya, satu bagian untuk saya. Nah, pagi tadi hamba menerima hadiah 25 kali pukulan, maka saya berikan pula hadiah 25 kali pukulan kepadanya." "Hai penjaga pintu gerbang, benarkah kau telah mengadakan perjanjian seperti itu dengan Abu Nawas?" tanya Baginda. "Benar Baginda," jawab penjaga pintu gerbang. "Tapi hamba tidak mengira jika Baginda memberikan hadiah pukulan." "Hahaha, dasar tukang peras, sekarang kena batunya kau," sahut Baginda. "Abu Nawas tiada bersalah. Bahkan sekarang aku tahu bahwa penjaga pintu gerbang kota Baghdad adalah orang yang suka malak, suka memeras orang. Kalau engkau tidak merubah kelakuan burukmu itu, sungguh aku akan memecat dan menghukummu," kata Baginda. "Ampun tuanku," sahut penjaga pintu gerbang dengan gemetar. Abu Nawas berkata, "Tuanku, hamba sudah lelah, mau istirahat, tiba-tiba diwajibkan hadir di tempat ini. Padahal hamba tiada bersalah, hamba mohon ganti rugi. Sebab jatah waktu istirahat hamba sudah hilang karena panggilan tuanku. Padahal besok hamba harus mencari nafkah untuk keluarga hamba." Sejenak Baginda terkejut atas protes Abu Nawas. Namun tiba-tiba ia tertawa terbahak-bahak. "Jangan khawatir Abu Nawas," kata Baginda sambil tersenyum. Baginda kemudian memerintahkan bendahara kerajaan untuk memberikan sekantong uang perak kepada Abu Nawas. Abu Nawas pun pulang dengan hati gembira. Tetapi sesampainya di rumah, Abu Nawas masih bersikap aneh, dan bahkan semakin seperti orang gila sungguhan. Waktu pun berlalu, sampai pada suatu hari, Raja Harun al-Rasyid mengadakan rapat dengan para menterinya. "Apa pendapat kalian mengenai Abu Nawas yang hendak kuangkat sebagai kadi?" Wazir atau Perdana Menteri berkata, "Melihat keadaan Abu Nawas yang semakin parah otaknya, maka sebaiknya tuanku mengangkat orang lain saja menjadi kadi." Menteri-menteri yang lain juga mengutarakan pendapat yang sama. "Tuanku, Abu Nawas telah menjadi gila, karena itu dia tak layak menjadi kadi," kata salah satu menteri. "Baiklah, kita tunggu dulu sampai 21 hari, karena bapaknya baru saja meninggal. Jika tidak sembuh juga, bolehlah kita mencari kadi yang lain saja," kata Baginda. Setelah lewat 1 bulan Abu Nawas masih dianggap gila, maka Sultan Harun ar-Rasyid mengangkat orang lain menjadi kadi atau penghulu kerajaan Baghdad. Konon dalam suatu pertemuan besar, ada seseorang bernama Polan yang sejak lama berambisi menjadi kadi. Ia mempengaruhi orang-orang di sekitar Baginda untuk menyetujui jika ia diangkat menjadi kadi. Maka ketika ia mengajukan dirinya menjadi kadi, Baginda langsung menyetujuinya. Begitu mendengar Polan diangkat menjadi kadi, Abu Nawas mengucapkan syukur kepada Tuhan. "Alhamdulillah, aku telah terlepas dari bala yang mengerikan. Tapi sayang sekali kenapa harus Polan yang menjadi kadi, kenapa tidak yang lain saja?" kata Abu Nawas bergumam. Lalu, mengapa Abu Nawas bersikap seperti orang gila? Ceritanya begini. Pada suatu hari ketika ayahnya sakit parah dan hendak meninggal dunia, ia panggil Abu Nawas untuk menghadap. Abu Nawas pun datang mendapati bapaknya yang sudah lemah. "Hai anakku, aku sudah hampir mati. Sekarang ciumlah telinga kanan dan telinga kiriku.
kata Bapak Abu Nawas. Abu Nawas segera menuruti permintaan terakhir bapaknya. Ia cium telinga kanan bapaknya, yang ternyata berbau harum, sedangkan yang sebelah kiri berbau sangat busuk. "Bagaimana anakku? Sudah kau cium?" tanya Bapak Abu Nawas. "Sudah Bapak," kata Abu Nawas. "Ceritakan dengan sejujurnya, baunya kedua telingaku ini," kata Bapak Abu Nawas. "Aduh Pak, sungguh mengherankan, telinga Bapak yang sebelah kanan berbau harum sekali. Tapi yang sebelah kiri kok baunya amat busuk," kata Abu Nawas yang heran. "Hai anakku Abu Nawas, tahukah apa sebabnya bisa terjadi begini?" "Wahai bapakku, cobalah ceritakan kepada anakmu ini," kata Abu Nawas. Syekh Maulana lalu bercerita, "Pada suatu hari, datang dua orang mengadukan masalahnya kepadaku. Yang satu aku dengarkan keluhannya, tapi yang satunya lagi karena aku tak suka, maka tak ku dengar pengaduannya. Inilah resiko menjadi kadi. Jika kelak kau suka menjadi kadi, maka kau akan mengalami hal yang sama. Namun jika kau tidak suka menjadi kadi, maka buatlah alasan yang masuk akal agar kau tidak dipilih sebagai kadi oleh Sultan Harun ar-Rasyid." Nah, itulah sebabnya Abu Nawas pura-pura menjadi gila, hanya untuk menghindarkan diri agar tidak diangkat menjadi kadi. Seorang kadi atau penghulu pada masa itu kedudukannya seperti hakim yang memutus suatu perkara. Walaupun Abu Nawas tidak menjadi kadi, dia sering diajak konsultasi oleh sang raja untuk memutus suatu perkara. Bahkan ia kerap kali dipaksa datang ke istana, hanya sekedar untuk menjawab pertanyaan baginda raja yang aneh-aneh dan tidak masuk akal. Terima kasih buat kalian yang sudah menonton sampai selesai. Mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.